nama gue Benny. Pada kesempatan kali ini, gue akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Jailbait. Film yang dirilis pada tahun 2014 ini menceritakan tentang seorang perempuan yang masuk penjara karena sebuah kesalahpahaman yang membuat dia harus beradaptasi dalam lingkungan penjara yang sangat keras. Tanpa berlama-lama, simak cerita berikut dan selamat mendengarkan. Film ini dimulai dari sebuah rumah gadis cantik yang bernama Anna. Anna sedang memainkan selo. Tak berselang lama, ayah tirinya datang yang sedang mabuk karena pengaruh miras, yang langsung ingin enak-enak dengan Anna. Pada saat ingin menusuk gua Anna dengan spontan menendang ayah tirinya. Di sini, Anna tak sengaja membunuh ayahnya karena dia sudah tak kuat dengan perlakuan ayah tirinya. Scene pun berpindah di sebuah pengadilan. Anna diadili di hadapan hakim dan ditemani ibu kandungnya. Anna pun dihukum 4 tahun di penjara khusus wanita. Anna Nix is hereby sentenced to 4 to 9. Di dalam sel penjara, ia bersama seorang napi wanita bernama Geni. Si Geni ini adalah wanita pendiam dan suka membaca buku. Di suatu malam, di saat Anna masih tertidur, ternyata si Geni ini tidak bisa mengendalikan nafsunya. Geni pun melakukan senam 2 jari sambil menatap wajah Anna. Pada keesokan harinya, seluruh napi digiring keluar ruangan. Saat itu juga, Anna didatangi oleh salah satu kelompok napi yang bernama Cody. Cody ingin mengajak Anna untuk masuk ke dalam gengnya. Tetapi Anna malah menolaknya, dan Anna pun mendapatkan bullying dari geng Cody. Di waktu Anna sedang mengepel, ia dibawa ke dalam kamar mandi oleh geng Cody, dan mereka pun memukuli Anna. Setelah itu, Anna diberi pengobatan di klinik, dan ia diperingati agar tidak membuat masalah dengan geng di penjara itu. Setelah melakukan perawatan, Anna pun dipanggil oleh kepala pimpinan penjara yang bernama Frank. Anna dipanggil karena peristiwa perkelahian itu. Frank pun banyak berbicara tentang latar belakang Anna. Frank ini menawarkan perlindungan ke Anna dari kejamnya napi penjara itu. Tetapi dengan syarat ia harus melayani nafsu duniawi Pak Frank ini. Anna pun menolak lalu pergi meninggalkannya. Setelah itu, Anna pun menangis meratapi masalah yang dihadapinya. Geni yang mendengar tangisan Anna langsung menenangkannya, dan tanpa sadar Anna diajak untuk berenak-enak dengan Geni. Setelah kejadian itu, Anna pun makin mendapatkan bulian. Bahkan sekarang Anna mendapatkan bulian dari kelompok lain. Karena tak kuat dengan bulian, Anna mendatangi Cody, dan Cody menerima ajakannya untuk bergabung dengan gengnya. Tetapi di sini, Cody malah memberi syarat untuk bergabung, yang dimana Anna harus memukul ketua geng wanita berkulit hitam. Dan perkelahian itu harus direkam oleh Cody. Perekaman itu dilakukan kalau nanti Anna berkhianat kepada Cody. Setelah perkelahian itu, Anna mendapatkan hukuman yang dikurung di ruangan dingin tanpa menggunakan pakaian. Namun, belum sehari dihukum, Anna dibawa ke ruang Frank dan mengatakan bahwa dia akan ditempatkan di ruangan itu selama 2 minggu jika ia tak mau memuaskan nafsu duniawinya. Anna yang merasa pasrah pun mau menuruti kemauan Frank untuk melakukan pagelaran budaya atau enak-enak. Scene pun berpindah, memperlihatkan Anna
yang sedang ditato di lengannya. Setelah selesai ditato, Cody menghirup narkobing dan menawarkan Anna untuk menghirupnya juga. Awalnya Anna menolak, namun karena Cody terus memaksa, akhirnya dia pun mencobanya. Setelah semuanya mabuk, Anna dan Cody pun melakukan adu apem-embem. Setelah sekian lama, ibunya Anna menjenguknya dan Anna pun menceritakan awal mula kejadian itu. Dia juga menjelaskan kalau dia hampir diperkaos oleh ayah tirinya. Namun, ibunya malah tak percaya dan selalu mengatakan bahwa ayahnya itu adalah pria yang sangat baik. Setelah itu, ibunya pun pulang dengan rasa kesal kepada Anna. Keesokan harinya, ketika sedang berkumpul di taman, mereka didatangi oleh salah satu geng kulit hitam yang membawa senjata tajam dan ingin menusuk Anna. Yang beruntungnya, salah satu teman Anna menyadari dan menggagalkannya. Setelah kejadian itu, Anna lagi-lagi dipanggil oleh Frank. Yang pastinya Anna digenjot. Tapi kali ini agak berbeda. Karena sebelum enak-enak, Anna disuruh menghisap narkobing itu. Setelah itu, Anna pun mendatangi kamar Cody, lalu meminta narkobing seperti yang ia coba sebelumnya. Anna yang mulai kecanduan narkobing pun sampai-sampai harus membeli narkobing itu kepada napi yang menjadi bandar. Hari-hari berikutnya pun dihabisinya untuk menggunakan narkobing itu dan membuat onar. Kehidupan Anna semakin benar-benar hancur sampai suatu ketika dia berbicara layaknya orang gila dan dia berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan sajam yang dia pegang. Para sipir pun mencoba menenangkan Anna yang semakin tak terkendali. Anna pun akhirnya dibawa ke ruangan khusus untuk diperiksa mengenai kejiwaannya, dan Anna pun ditempatkan bersama dengan napi yang sakit jiwa. Lalu beberapa bulan setelahnya, ketika sedang makan, Anna diganggu oleh napi dari geng kulit hitam. Karena Anna sudah dikeluarkan dari geng Cody, Cody dan teman-temannya pun hanya tertawa ketika melihat Anna. Setelah itu, Anna pun diantar untuk menemui Frank, dan Frank pun menawarkan Anna untuk kembali berlatih menggunakan selo agar dirinya bisa tampil dalam pertunjukan beberapa hari ke depan. Setelah selesai, Cody dan gengnya pun menghampiri Anna karena dia tak suka jika Anna dekat dengan Frank. Di sini, Cody tak segan untuk menusuk wajahnya dan mematahkan tangan Anna agar ia tak bisa berlatih lagi. Seorang perawat yang merasa kasihan setelah melihat Anna disiksa berniat untuk mengeluarkan Anna dari penjara. Perawat itu mengatakan bahwa ia memiliki kakak seorang gubernur dan akan mengadukan seluruh perbuatan Frank kepada kakaknya. Ternyata Frank mengetahui percakapan mereka dari kamera CCTV. Seketika, Frank menyuruh 2 orang napi untuk membunuh perawat itu. Akhirnya, dia pun tewas. Anna yang melihatnya pun sangat terkejut. Anna pun akhirnya dibawa ke ruangan Frank. Frank mengatakan bahwa yang membunuh perawat itu adalah geng Cody, dan Frank meminta Anna agar lebih percaya kepadanya. Singkat cerita, di penjara itu sedang mengadakan talent show, yang dimana Anna memainkan selonya. Setelah acara itu selesai, Frank menghampiri Anna dan menjanjikan kebebasan di bulan depan. Mendengar hal itu, Anna langsung melayani Frank yang berada di panggung itu. Akhirnya, Anna pun mendapatkan surat bebas bersyarat dari Frank. Cody yang mengetahuinya pun sangat kesal kepada Anna. Namun Anna mengatakan bahwa dia sangat membutuhkan bantuannya untuk menghancurkan Frank. Akhirnya, mereka pun menyusun rencana untuk merekam Frank yang sedang memaksa Anna untuk berenak-enak. Dan Anna pun akhirnya berhasil merekam kejadian itu. Sidang untuk pembebasan bersyarat pun tiba. Di sana terdapat 3 orang jaksa yang dapat menentukan bebasnya atau tidaknya seseorang. Ketiga jaksa ini semuanya setuju untuk membebaskan Anna, tetapi tidak dengan Frank. Frank mengatakan bahwa Anna mengalami gangguan jiwa. Jadi Anna harus berada di penjara untuk beberapa tahun lagi, sampai kejiwaannya pun pulih. Setelah itu, Anna mengeluarkan sebuah handphone
yang memutarkan rekaman ketika Frank sedang melecehkan dirinya. Para jaksa pun sepakat untuk menjadikan Frank sebagai tersangka dan Anna pun dibebaskan tanpa syarat dari penjara itu. Saat keluar dari penjara, ternyata Anna sudah ditunggu oleh ibunya. Di akhir film, kita akan diperlihatkan ketika Anna sedang menunjukkan bakat bermain selonya di sebuah pertunjukan yang dihadiri oleh banyak sekali penonton. Nama gua Benny, dan jangan lupa untuk waspada.